Puzzle segi empat adalah puzzle yang terdiri dari potongan-potongan bangun datar segi empat. Kita tahu bahwa kebanyakan siswa lebih memilih untuk menghafalkan rumus. Terkadang, apa yang siswa hafal hari ini, keesokan harinya ia akan lupa. Namun, puzzle segi empat mampu mengatasi permasalahan tersebut. Siswa dituntut untuk memahami suatu konsep pada materi luas segi empat. Hanya dengan mengingat satu rumus luas saja, yaitu persegi panjang di mana panjang dikalikan dengan lebar, siswa dapat menemukan rumus luas segi empat yang lain. Cara kerja dari media ini yaitu dengan merangkai dan menempelkan potongan-potongan segi empat sehingga membentuk bangun persegi panjang dan dapat menemukan rumus luas segi empat tersebut. Dalam menggunakan media ini, siswa dapat mengikuti dan mengisi aktivitas yang terdapat pada LKS agar mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam membuat media puzzle segi empat, yaitu papan triplek berukuran 80 x 60 cm, 2 buah kertas berwarna hitam, kertas manila berbagai warna, kardus, perekat kain, lem tembak, lem kayu, gunting, cutter, pensil, dan penggaris. Berikutnya adalah langkah pembuatan puzzle segi empat. Yang pertama, lapisi seluruh permukaan papan triplek menggunakan kertas berwarna hitam. Yang kedua, potong kertas manila berwarna pink dan tempelkan di pinggiran papan triplek sebagai figura agar terlihat rapi. Langkah yang ketiga, potong kertas manila berukuran 12 x 42 cm sebanyak 2 buah, lalu tempelkan pada bagian kanan dan kiri papan triplek. Langkah keempat, potong kertas manila berukuran 3 x 3 cm, lalu tempelkan pada bagian tengah papan triplek secara berselang-seling, sehingga membentuk pola seperti papan catur. Langkah yang kelima, tempelkan perekat kain bagian kasar membentuk 2 buah persegi panjang pada kotak selang-seling papan triplek. Langkah yang keenam, potong kardus membentuk bangun persegi, 2 jajar genjang, 2 trapesium, 2 belah ketupat, dan 2 layang-layang. Potong-potong setiap bangun tersebut menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan ini nantinya akan kita susun untuk menemukan rumus luas bangun tersebut. Langkah yang ketujuh, lapisi setiap potongan bangun segi empat menggunakan kertas manila warna-warni. Lalu, tempelkan perekat kain bagian halus di belakangnya. Langkah ke-8, tempelkan bangun segi empat kecil-kecil diikuti oleh ciri-cirinya pada kertas manila berukuran 12 x 42 cm di bagian kanan dan kiri papan triplek tadi. Langkah ke-9 yaitu tempelkan papan nama media di bagian atas papan triplek. Selanjutnya adalah contoh penggunaan media. Pertama, kita akan menemukan rumus luas persegi. Siapkan satu buah bangun persegi, tempelkan persegi ke perekat kain persegi panjang. Kita ketahui rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L dengan P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Kita ketahui bahwa salah satu sifat persegi adalah keempat sisinya yang sama panjang. Misalkan panjang sisi persegi sama dengan S, maka P sama dengan S dan L sama dengan S. Jadi, rumus luas persegi yaitu sama dengan S dikalikan dengan S. Kedua, kita akan menemukan rumus luas bangun jajar genjang. Siapkan 2 buah bangun jajar genjang, tempelkan satu jajar genjang ke perekat kain bagian bawah. Perhatikan satu jajar genjang yang lain. Bagian berwarna merah merepresentasikan alas jajar genjang. Sedangkan bagian berwarna pink merepresentasikan tinggi jajar genjang. Kita misalkan A sama dengan alas jajar genjang dan T sama dengan tinggi jajar genjang. Ambil potongan berwarna hijau dan tempelkan ke perekat kain bagian atas. Kemudian, ambil potongan berwarna oranye dan tempelkan di samping potongan berwarna hijau.
sehingga akan terbentuk bangun persegi panjang dari susunan potongan tersebut. Kita ketahui rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L, dengan P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Amati bangun persegi panjang yang terbentuk. Karena bagian berwarna merah merepresentasikan alas dari jajar genjang, kemudian bagian yang berwarna pink merepresentasikan tinggi jajar genjang, maka diperoleh P sama dengan A dan L sama dengan T. Jadi, rumus luas jajar genjang adalah A dikalikan dengan T, atau alas dikalikan dengan tinggi jajar genjang. Ketiga, kita akan menemukan rumus luas bangun trapesium. Siapkan 2 buah bangun trapesium, tempelkan satu trapesium ke perekat kain bagian bawah. Perhatikan satu trapesium yang lain. Bagian berwarna merah merepresentasikan sisi sejajar trapesium, sedangkan bagian berwarna biru merepresentasikan tinggi trapesium yang terbagi 2 sama panjang pada potongan hijau dan oranye. Misalkan, A dan B adalah sisi sejajar trapesium dan T adalah tinggi trapesium. Kita ambil potongan berwarna hijau, putar 180 derajat ke kiri, lalu tempelkan ke perekat kain bagian atas. Kemudian, ambil potongan berwarna oranye dan tempelkan di samping potongan berwarna hijau, sehingga akan terbentuk bangun persegi panjang dari susunan potongan tersebut. Kita ketahui rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L, dengan P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Amati bangun persegi panjang yang terbentuk dari potongan tersebut. Karena bagian berwarna merah merepresentasikan sisi sejajar trapesium dan bagian berwarna biru merepresentasikan setengah dari tinggi trapesium, maka diperoleh P sama dengan A ditambah B dan L sama dengan setengah kali T. Jadi, rumus luas trapesium adalah dalam kurung A ditambah B tutup kurung dikalikan setengah T, sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung dikali T dibagi 2, atau jumlah sisi sejajar trapesium dikalikan dengan tinggi trapesium dibagi 2. Keempat, kita akan menemukan rumus luas belah ketupat. Siapkan 2 buah bangun belah ketupat, tempelkan satu belah ketupat ke perekat kain bagian bawah. Perhatikan satu belah ketupat yang lain. Bagian berwarna pink merepresentasikan diagonal 1, sedangkan bagian berwarna merah merepresentasikan diagonal 2. Kita misalkan D1 adalah diagonal 1 dan D2 adalah diagonal 2. Ambil potongan bagian kanan bawah, putar 90 derajat ke kiri, lalu tempelkan ke perekat kain bagian atas. Kemudian, ambil potongan bagian kiri atas, putar 90 derajat ke kiri, lalu tempelkan di samping potongan pertama. Kemudian, ambil potongan bagian kiri bawah, putar 90 derajat ke kiri, lalu tempelkan di samping potongan kedua. Kemudian, ambil potongan bagian kanan atas. Putar 90 derajat ke kiri, lalu tempelkan di samping potongan ketiga, sehingga akan membentuk bangun persegi panjang. Kita ketahui rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L, dengan P sama dengan panjang dan L sama dengan lebar. Kita amati bangun persegi panjang tersebut. Karena bagian berwarna pink merepresentasikan diagonal 1 belah ketupat dan bagian berwarna merah merepresentasikan diagonal 2 belah ketupat, sehingga diperoleh bahwa P sama dengan D1 dan L sama dengan setengah dari D2. Jadi, rumus luas belah ketupat adalah D1 dikalikan dengan setengah D2 sama dengan setengah dikalikan D1 dikalikan D2, atau setengah dikalikan dengan diagonal 1 belah ketupat dikalikan dengan diagonal 2 belah ketupat. Kelima, kita akan menemukan rumus luas layang-layang. Siapkan 2 buah bangun layang-layang, tempelkan satu
bangun ke perekat kain bagian bawah, kemudian perhatikan satu layang-layang yang lain. Bagian berwarna biru merepresentasikan diagonal 1, dan bagian berwarna merah merepresentasikan diagonal 2. Kita misalkan diagonal 1 adalah D1, dan diagonal 2 adalah D2. Kita ambil potongan bagian kanan atas, putar 90 derajat ke kanan, lalu tempelkan ke perekat kain bagian atas. Kemudian, ambil potongan bagian kiri atas, balik ke bawah, putar 90 derajat ke kanan, lalu tempelkan di samping potongan pertama. Kemudian ambil potongan bagian kiri bawah, balik ke atas, putar 90 derajat ke kanan, lalu tempelkan di samping potongan kedua. Kemudian ambil potongan bagian kanan bawah, putar 90 derajat ke kanan, lalu tempelkan di samping potongan ketiga, sehingga akan membentuk bangun persegi panjang. Kita ketahui rumus luas dari persegi panjang adalah P dikali L, di mana P adalah panjang dan L adalah lebar. Amati bangun persegi panjang yang terbentuk. Karena bagian biru merepresentasikan diagonal 1, dan bagian yang berwarna merah adalah diagonal 2 dari layang-layang, maka kita peroleh P sama dengan D1 dan L sama dengan setengah D2. Jadi, rumus luas layang-layang adalah D1 dikalikan dengan setengah D2, sama dengan setengah dikali D1 dikali D2, atau setengah dari diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Jadi, melalui puzzle segi 4 ini, siswa dapat mengkonstruksi dan mendapatkan konsep rumus luas bangun segi 4, yaitu persegi, sejar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang berdasarkan rumus luas persegi panjang. Dengan cara memotong-motong segi 4 tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian menyusunnya kembali menjadi persegi panjang, sehingga dapat ditemukan luasnya.